wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita lagi di pembelajaran tematik yang kali ini kita akan membahas cahaya, sifat-sifat cahaya dan manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum menyimak materinya, yuk berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu cahaya? Baik, jadi cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahaya bagi orang yang Ia kehendaki, dan Allah memberi perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seorang ilmuwan ahli fisika, yaitu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi, beliau adalah seorang ilmuwan muslim yang mengkaji ilmu optik. Hasil kerja kerasnya mampu menghasilkan pemahaman baru yang ditulis pada sebuah kitab yang berjudul The Radix Stellarum. Pada buku ini, beliau membahas tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip referensi visual. Menurut beliau, mengemukakan bahwa penglihatan ditimbulkan oleh daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Untuk lebih mengenal tentang cahaya, yuk kita kenal sifat-sifat dari cahaya. Pertama, cahaya merambat lurus. Saat berjalan di kegelapan, maka kita memerlukan senter. Ayo, ada yang tahu tidak? Ketika senter dinyalakan, bagaimana arah rambat cahaya yang keluar dari senter tersebut? Baik, jadi lampu senter arah rambatnya menurut garis lurus. Kita dapat membuktikannya dengan menyimpan lilin, lalu melubangi ketiga karton setinggi cahaya pada lilin, dan meletakkan 3 karton berurutan dengan bantuan penyangga. Maka cahaya akan terlihat melalui lubang dari balik karton yang paling ujung, dan di bagian karton yang tidak dilubangi, maka cahaya lilin tidak akan terlihat. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya seperti sinar matahari masuk ke ruangan rumah melalui kaca rumah. Dan contoh yang lain seperti lampu senter yang diarahkan ke gelas yang bening.
maka sinar tersebut dapat kita lihat karena cahaya dapat menembus benda bening. Nah, apabila cahaya mengenai benda gelap, maka cahaya akan dipantulkan dan akan terbentuk bayangan. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pernahkah teman-teman mengamati ketika cahaya diarahkan ke cermin, kemudian dari cermin akan diarahkan ke dinding? Ayo, kenapa demikian ya? Iya, karena sifat cahaya dapat dipantulkan, berarti arah cahaya dapat berubah ya. Akan tetapi, tidak semua benda dapat memantulkan cahaya. Hanya benda yang memiliki permukaan mengkilap yang dapat memantulkan cahaya. Contohnya, seperti benda dari logam yang mengkilap, air di kolam, dan cermin. Suatu benda dapat memantulkan cahaya jika kita dapat melihat bayangan kita atau benda lain pada permukaan benda tersebut. Pemantulan cahaya melalui cermin ini pernah dimanfaatkan oleh para pejuang pahlawan saat melawan penjajah di masa lalu. Tahukah teman-teman kalau cermin itu bermacam-macam bentuknya loh? Pertama, cermin datar yang biasanya dapat kita temui ketika kita bercermin di depan kaca. Yang kedua, cermin cembung. Biasanya banyak dijumpai pada kaca spion kendaraan motor ataupun kendaraan mobil. Yang ketiga, cermin cekung bisa dijumpai pada bagian depan lampu motor atau mobil. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Jadi, apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, maka cahaya akan dibelokkan atau dibiaskan. Yuk teman-teman, kita simak skema peristiwa pembiasan cahaya berikut ini. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, seperti dari udara, ke zat yang lebih rapat, seperti ke air, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Dan apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat, yaitu seperti dari air ke zat yang kurang rapat, yaitu ke udara, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Peristiwa ini seperti memasukkan pensil ke gelas yang berisi air, maka dari samping akan terlihat seperti patah. Hal tersebut karena terjadi pembiasan cahaya. Teman-teman, sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan, seperti pada pelangi. Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya atau disebut juga dengan dispersi, di mana dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Nah, seperti pada matahari, cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, namun sebenarnya cahaya matahari itu tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuk warna-warna pelangi, di mana warna pelangi itu ada 7, diantaranya merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu, yang biasanya disingkat menjadi kata Mejikuhinibiu. Ingat ya teman-teman, disingkat menjadi kata Mejikuhinibiu. Nah teman-teman, sampailah kita pada kesimpulan bahwa cahaya itu mempunyai 5 sifat. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya saat menyalakan senter di tempat yang gelap. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Contohnya sinar matahari masuk ke ruangan rumah melalui kaca rumah. Contoh yang lainnya adalah lampu senter diarahkan ke gelas bening. Dan cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan.
Contohnya, cahaya diarahkan ke cermin, lalu cahaya akan dipantulkan ke dinding. Nah, di sini ada 3 macam cermin yang dapat kita kenal, yaitu ada cermin datar, ada cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, saat memasukkan pensil ke air sehingga bila dilihat dari samping seolah-olah pensil terlihat patah. Nah, sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya seperti warna pelangi yang terjadi karena proses dispersi. Nah, demikian pembahasan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.